Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Anissa Rodiah. Info sekilas dampak pandemi COVID-19 dan upaya penanganannya. Pandemi Corona kini melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia, sehingga menyebabkan kepanikan luar biasa bagi seluruh masyarakat. Saat ini pandemi COVID-19 sudah terjadi penambahan kasus penyakit yang cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Pemerintah Indonesia pun mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Sehingga ini jelas sangat berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan, terutama pada sektor perekonomian yang secara tidak langsung menyebabkan tersendatnya laju perekonomian. Salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitas di rumah seperti bekerja, belajar, termasuk dalam beribadah. Pandemi Corona menimbulkan setidaknya 3 dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan secara cepat dan tepat. Kepala BKF Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut memang harus dilakukan secara serius. Sebab wabah ini telah mengganggu seluruh sektor baik kesehatan, kondisi sosial, ekonomi, dan dunia usaha. Penanganan COVID-19 masih menjadi prioritas, karena pemulihan kesehatan pun syarat terjadi pemulihan sosial ekonomi. Masyarakat dapat berkontribusi mempercepat berakhirnya pandemi dengan melakukan langkah-langkah preventif 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, dan berusaha tetap produktif mematuhi protokol kesehatan. Untuk sektor kesehatan, sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020, belanja penanganan COVID-19 lainnya dengan terdapat pada beberapa kementerian terrealisasi sebesar 15,67 triliun dan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional pun telah terrealisasi sebesar 1,18 triliun, sedangkan realisasi intensif tenaga kesehatan pusat dan daerah pertanggal 9 Oktober 2020 adalah sebesar 3,31 triliun dan realisasi santunan kematian nakes sebesar 29,4 miliar. Ada beberapa langkah sudah dilakukan pemerintah untuk memperkecil dampak ketiga sektor tersebut. Di bidang kesehatan, misalnya, pemerintah sudah memberikan dukungan bagi tenaga medis, pembuatan rumah sakit darurat, hingga mengupayakan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Selanjutnya, pemerintah sudah memberikan jaring pengamanan sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Untuk itu, dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tetap masih menjaga konsumsi. Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Demikian sekilas info, saya Anissa Rodiah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.